Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, para asatiz dan taskil PC Persis Cimahi Utara yang saya hormati. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih ibadah. Bulan kemarin kita telah membahas tentang bab hadas serta najis, sehingga kita sudah tahu mana yang termasuk najis, mana yang disebut dengan hadas. Dan yang terngiang-ngiang di pikiran Pak Dedi itu ada air madhi. Itu sampai sekarang terngiang-ngiang. Dan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu itu pun sudah paham apa perbedaan air madhi, air wadi, dan air mani. Nah, untuk itu menghilangkan hadas itu ada dengan 3 cara. Secara pokok 2. Yang pertama dengan cara wudhu, dan yang kedua dengan cara mandi. Adapun untuk tayamum adalah pengganti daripada wudhu dan mandi. Nah, untuk itu yang akan kita bahas selama 40 menit sampai waktu zuhur. Setelah itu baru zahar, begitu. Kita akan membahas tentang masalah bab wudu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berbicara mengenai masalah bab wudu, itu di buku yang sudah punya Risalah Sholat. Ini kalau yang lama itu halaman yang 9. Kalau yang baru itu halaman berapa Pak Sip? 25, begitu. Jadi kalau yang lama 29, kalau yang baru itu 25 halamannya. Jadi beda cetakan mungkin ya. Tetapi kalau yang tidak punya jangan buka halamannya. Ya. Kalau yang sudah punya, Bu, tiap 1 bulan sekali bawa ini ya. Gitu. Biar kita bisa sama-sama membaca hadisnya, memperdalami hadisnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya, pantara dibaca. Jadi gitu makan dibawa ke sini, itu bisa dibaca. Boleh halaman 9 betul kan? Ya, betul. Karena sama dengan saya. Itu As-Sabiqunal Awwalun, ini bukunya. Perkara atau berkaitan dengan masalah wudu, di sini sudah dicantumkan wudu itu adalah mencuci dan mengusap anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemarin saya telah menyampaikan yang disebut dengan hadas kecil itu, 1, keluar angin, yang kedua buang air besar, yang ketiga buang air kecil, yang keempat keluar air madhi, yang kelima keluar air wadi. Itu masuk pada kategori hadas yang kecil. Nah, kaitan dengan hadas keluar angin itu pokoknya mah keluar angin weh, gitu ya. Kemarin kita kaji itu mau angin yang besar ataupun angin yang kecil, maka itu membatalkan wudu. Tapi yang pertama yang batal. Kalau yang kedua sudah diwakili sama yang pertama, gitu ya. Maudurotun atau pusaun itu tetap membatalkan wudu. Nah, apa saja yang disebut dengan mencuci dan mengusap anggota badan itu terdiri dari 2 nanti. Ada yang hukumnya wajib, ada juga yang hukumnya sunat. Itu ya. Jadi kalau yang hukumnya wajib itu sudah jelas oleh Allah dicantumkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Bapak-bapak sudah pada tahu, apalagi ibu-ibu, Al-Maidah surat keberapa, Bu? Surat ke-5. Nah, ini ayatnya ayat yang ke-6. Biasanya kalau 10 ayat yang pertama itu sudah kepeganglah oleh kita. Jadi kacepeng weh hungkul. 10 ayat mah. Nah, biasanya kalau 11 ayat ke sana, ya sama lah seperti ayat 1 dan sampai 10. Jadi tak hafal surat Al-Maidah. Tapi kalau yang ke-6, insya Allah
udah pada mengenal lah. Apalagi guru fikih, Pak Yudi, Pak Yendra, Pak Kohar, karena di Sanawiyah itu guru fikih alhamdulillah banyak gitu. Kalau urusan masalah bab wudu, dalil wudu malah kacarpeng lah gitu. Bu, lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kamu hendak mengerjakan salat. Pagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai sikut. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Nah, kenapa kalimatnya arjula itu nyambung dengan wamsahu? Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, makanya di sini kalau kita itu membaca sekedar terjemah secara langsung, ini bahaya nanti terjemahnya. Karena bisa diartikan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Jadi seolah-olah yang disebut dengan kaki itu diusap. Karena nyambungnya wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi kalau berdasarkan ilmu alat, ini bisa ditemukan kalimatnya bahwa wa arjulakum itu bukan wamsahu biruusikum. Karena kalau seandainya diusap harusnya begini, wamsahu biruusikum wa arjulikum. Hari ini wa arjulikum wa arjulakum. Nah, begitu. Jadi nyambungnya ke atas. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan kesananya wa arjulakum. Jadi kalau begitu kaki itu dicuci, bukan diusap, dan bukan dibanjur, tapi dicuci. Ya, jadi dicuci. Nah, kumaha boyong? Mohon. Nah, ulang lagi. Apabila kamu itu hendak melaksanakan sholat, pagsilu wujuhakum, maka kalimat pagsilu itu igsil, merupakan fi'il amar. Jadi intinya mencuci wajah itu hukumnya wajib, mencuci tangan pun hukumnya wajib, mencuci kaki juga wajib, wamsahu pun fi'il amr. Makanya mengusap kepala pun itu hukumnya wajib. Sekarang Bu, kalau yang disebut dengan kepala itu yang mana? Kepala itu yang mana? Ini Bu, kepala. Kepala itu segini kan, ini disebutnya kepala kan ya? Kalau wajah kepala bukan? Bagian dari kepala. Jadi kalau begitu wajah itu adalah kepala. Ya. Kumaha atuh ieu teh? Sekali lagi, kepala itu adalah segini kan? Ya, itu kepala. Wajah kepala bukan? Bagian dari kepala. Karena wajah bagian dari kepala, diusap atau dicuci? Ya, Pak Bu. Ya, pan
Pagsilu wujuhakum, dan usaplah cucilah wajah-wajah kalian. Jadi kalau begitu wajah itu dicuci. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Kan wajah teh kepala. Jadi kalau begitu wajah teh dicuci dan diusap. Jadi dicuci dan diusap gitu punya. Inilah kalau kita itu diantaranya mengungkapkan bahasa yang ada di dalam Al-Quran tanpa ditafsirkan oleh hadis, itu bahaya. Makanya seseorang tidak layak disebut iman kepada Al-Quran kalau dia itu tidak iman kepada sunnah. Coba dalam surat An-Nisa ayat 59, kalimat yang dipakainya itu atiullaha wa atiur rasula, tapi kesananya wa ulil amri minkum, tanpa memakai kalimat atiu lagi. Nah, jadi dengan demikian taat kepada Al-Quran itu harus dibarengi dengan taat kepada sunnah. Jadi kalau orang itu taat karena Quran, karena sunnahnya taat, maka tidak layak disebut orang yang taat. Kata Imam Ibnu Abbas, iya masih gagula jeung amisna gitulah. Gitu ya. Kan saya pernah menyampaikan ada beberapa ungkapan di dalam Al-Quran, kata Imam Ibnu Abbas, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hilang salah satunya, maka hilang kedua-duanya. Pertama, atiullaha wa atiur rasul. Kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Begitu ya. Maka insya Allah kutukang ceramah mah tilu ieu teh tilu jaman. Rupa Indra insya Allah akan dibahas gitu ya. Jadi atiullah wa atiur rasul, aqimus shalah wa atuz zakat, anishkurli wali walidaika. Ini ungkapan tidak akan bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Oke ya, itu makilah bahasana kudu ngabahas tafsir. Sana ngabahas tafsir teh? Saya lah. Gitu, Pak Yuda tafsir Al-Fatihahnya, Ustaz Kohar hadis-hadis arba'in telepatnya, Pak Indra SKI begitu. Berarti Pak Dedi tafsir. Tafsir bebas nanti. Nah, jadi kalau kita hanya melihat dari Al-Quran saja, ini akan sulit untuk memahaminya. Makanya nanti pagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Bu, kalau yang disebut dengan wajah itu yang mana? Ini kan wajah itu, gitu. Wajah itu ini termasuk pada kategori wajah semuanya. Makanya ketika seseorang itu mencuci wajah, jangan ada anggota badan anggota wajah yang tidak tercuci ketika berwudu. Lihat kalau praktek anak-anak ketika berwudu, mereka tidak pernah mencuci ini, selalu terlewat. Apalagi ibu-ibu yang feminim, ketika dia itu berwudu hanya dengan mencuci wajahnya begini, ngambil air, nah gitu, itu ibu-ibu feminim gitu teh, gitu. Jadi yang diusapnya itu segini saja, sedangkan ini tidak tercuci. Maka kalau wudunya seperti itu, wudunya tidak sah, gitu. Boleh wudu pakai kerudung? Tidak boleh, harus pakai air, ya, karena tidak sah. Kerlapar beda. Jadi tidak boleh pakai kerudung. Karena ada yang nanya, Ustaz, sana boleh wudu pakai keran? Saya jawab tidak boleh. Oh, gitu sana kitu mah teu sah, mun teu sah. Karena wudu mah harus pakai air. Nyeri teuing ku keran sana gitu. Mun sana maksana mah cai nu dina keran. Nah, ibu-ibu ketika memakai kerudung itu berwudu, ditiup banyu ku cai. Silahkan, tidak jadi masalah, dengan catatan bahwa usahakan ketika kita mencuci wajahnya dengan sempurna. Gitu ya. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak tercuci. Prakteknya gimana? Kayak di hadis etama. Wa aydiyakum ilal marofiki, dan mencuci tangan sampai sikut, gitu kan? Jadi ini ya, sampai sikut, gitu. Kanan dulu, kiri dulu.
Tidak ada penjelasan penerima dina Quran. Kan nanti dijelaskannya di dalam hadis. Eta, Bu. Jadi berapa kali kita mencuci wajah? Berapa kali kita mencuci tangan sampai sikut? Kanan dulu, kiri dulu. Ini pun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dari mana mengusapnya? Ini pun tidak dijelaskan. Gitu. Bisa saja mengusap dari sini, kan kalau gak jelaskan mah set kadi. Kenapa? Karena Bapak Ibu tadi menjawab bahwa wajah itu bagian dari kepala. Karena wajah bagian dari kepala, untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa saja mengusapnya dari jadi mengusapnya set gitu kadi. Bisa saja kan. Tahu diacak-acak lah, nu penting mah ngusap we. No, sarpada dia nyaring saat pangamung ge kalaluhur engke mah gitu. Gitu. Kenapa? Karena ada kalimatnya di sini wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian tanpa menjelaskan bagaimana cara mengusapnya. Wa arjulakum ilal ka'bain, pagsilu arjulakum ilal ka'bain, maka cucilah kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Dijelaskan kanan dulu, kiri dulu? Tidak dijelaskan. Beres. Nah, jadi ringkasannya, yang wajib ketika berwudu itu ada yang dicuci, ada yang diusap. Yang dicuci itu dua wajah, tangan sampai sikut, kemudian kaki, itu yang dicuci. Sedangkan kalau yang diusap itu adalah kepala. Oke. Kita lanjut. Jumlahnya karena tadi tidak disebutkan, maka dijelaskan pada hadis yang selanjutnya. Ada boleh nak? Ada, iya. Ada Pak Jaid? Gak ada ya? Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma tawaddu'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu itu marratan. Jadi artinya satu kali. Nah, ini kenapa ada kalimat satu kali dicantumkan dalam buku ini? Karena berwudu, ketika berwudu melakukan wudu itu satu kali itu hukumnya wajib. Sekali lagi, mencuci wajah satu kali wajib. Mencuci tangan sampai sikut wajib. Mengusap kepala satu kali wajib. Mencuci kaki pun satu kali itu hukumnya wajib. Tasak itu. Jadi secara pokok berwudu itu satu kali pun itu sudah cukup. Artinya dia sudah menggugurkan berkaitan dengan kewajiban. Gitu. Cuman masalahnya rata henteu kitu kena teh. Karena kalau tidak rata ketika berwudu, ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah ibnu Amrin radhiyallahu anhuma, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman wa aqabuhum taluhu ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum, yaitu pada saat wudu, wa aqabuhum taluhu, maka kaum tersebut tumitnya itu tidak tercuci. Maka Rasulullah bersabda, wailul lil aqab minan nar asbigul wudu'ah. Kata beliau, celakalah dari api neraka karena tumit-tumitnya tidak tercuci. Asbigul wudu, kata Nabi, sempurnakanlah wudu kalian. Tuh Bu, Pak, berarti wudu satu kali itu hukumnya wajib. Tetapi kalau nanti satu kali itu, apakah jadi jaminan bahwa anggota wudu kita itu tercuci dengan sempurna? Contoh yang tadi, boleh naya, mencuci wajah.
Apakah mencuci wajah 1 kali yakin teu sampurna? Mencuci tangan sampai sikut yakin tidak sempurna? Sampai mencuci kaki kalau mengusap kepala masih gana sampurna namanya sekali. Kalau mengusap kepala 1 kali sempurna? Nyata acan ke bahasana namanya. Nah, inilah yang disebut dengan berwudu itu wajibnya 1 kali 1 kali. Jadi dalam rangka kita melaksanakan wudu itu yang wajib jadi 4 anggota wudu ini harus berurutan. Sekali lagi, ini harus berurutan. Mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki itu harus berurutan. Gitu. Tidak bisa mejongjon kaki we heula. Nah, kemudian setelah itu wajah, baru tangan, kemudian mengusap kepala. Itu tidak boleh karena ini dalilnya sudah masuk pada kategori ibadah mahdoh, tidak boleh ada suatu bentuk perubahan sedikit pun. Ingat, di dalam ibadah mahdoh Bapak Ibu itu sudah qot'i dalilnya, tidak bisa dirubah mahdoh. Kayak ginilah contoh. Ibu-ibu kan suka melaksanakan sholat jenazah ya. Berapa rakaat, Bu? Hah? 3 rakaatan? Atau aya bisi atuh. Benisa kerung. Sugan teh sholat jenazah aya rakaatna. Karena ada yang mau salat jenazah beliau ngampar sajadah atuh. Punten sana bari ngampar sajadah. Kenapa harus ngampar sajadah? Dari disebut dengan salat jenazah itu tidak ada yang disebut dengan rakaatnya. Ada juga takbir. Takbirnya itu ada 4. Gitu kan? Takbir pertama, takbir kedua, ketiga dan keempat. Insyaallah nanti materi fikih kita akan masuk kepada bab jenazah. Jadi sebelum ini selesai. Tapi juga tahun ajaran sabaraha gitunya. Gitu. Nah, di dalam salat jenazah itu rakaat takbir kemana wae pena takbir. Pertama itu kan baca Fatihah dan sholawat. Yang kedua, ketiga dan keempat itu doa. Kan doanya ada maghfir lahu. Allahumma gfir hayyina. Allahumma anta robuha. Ini semua masuk pada kategori ibadah mahdoh. Karena masuk pada kategori ibadah mahdoh, maka ahli nahwu jangan ikut campur. Keluar. Gitu ya. Ini mah maksudnya keluar dari masalah bacaan salat jenazah. Jadi guru nahwu. Jadi jangan ikut campur dalam urusan masalah ini. Jangan sampai terjadi Allahumma gfir lahu, karena jenazahnya perempuan diganti jadi Allahumma gfir laha. Gitu. Kenapa, Bu? Allahumma gfir laha, karena mayitnya perempuan. Enggak ada. Tanuri wahma Pak engke kumaha senang menasandanya yang disolatkannya itu banyak. Kan nyolatkan jenazah teh tong hiji-hiji atuh. Hiji solatan. Kalau ada 5, brengkeun 5an langsung kan 5an. Jadi tidak usah diganti hiji solatan kariweuh-riweuh. Nah, nanti ketika jenazahnya lebih dari 1 yang dibaca apa? Anggar we Allahumma gfir lahu, tidak jadi Allahumma gfir lahu. Kenapa? Karena ini sudah masuk kada ranah ibadah mahdoh. Dina ucapan salam saja itu sudah masuk pada kategori mahdoh, tidak bisa dirubah. Gak bisa saya mengatakan ke Bunisa assalamualaikumna, gak bisa. Atau saya assalamualaikum, gitu. Jangan sampai assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gitu. Nah, maka ya assalamualaikum dan ta'ala. Pakai ta'ala bagus. Bagus, Bu, pakai ta'ala. Ini karung Ibu. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pakai ta'ala bagus tidak? Bagus. Nyanta bener gitu unggul ya. Gitu makanya. Kenapa? Karena tidak ada
dalil. Oke. Nah, ini pun sama, yang 4 perkara ini yang wajib, jangan pernah dirubah-rubah susunannya. Kedua, yang wajib itu mencuci dan mengusapnya itu yang wajib adalah 1 kali. Jadi ketika berwudu itu yang wajib 1 kali. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika berwudu itu 1 kali, maka itu sudah cukup. Cuman rata henteu gitu. Ya. Kita masuk pada yang kedua, dikejar waktu 10 menit lagi. Yaitu wudu yang hukumnya sunat. 1, ada pasif sana ya? Yaitu membaca basmalah. La sholata lima la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah sholatnya bagi yang tidak berwudu kalau batal. Sekali lagi, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu kalau dia batal. Sebenarnya kalau orang tersebut tidak batal, sah sholatnya? Sah, karena dia punya wudu. Hari wudu kanggo sholat atau napi kanggo ngicalkeun hadas? Gitu Pak. Iya, wudu itu untuk sholat atau untuk menghilangkan hadas? Menghilangkan hadas. Ya, jadi untuk menghilangkan hadas. Kalau orang mau sholat kemudian dia itu tidak batal, maka tidak wajib untuk berwudu. Jika Pak Yuda atau sholat maghrib dah kiat kene Pak Yuda mapan nahan sampai isya, kemudian subuh nyambung ke subuh gitu. Nah gitu. Da sabab non yakin cenah teu batal. Nya teu naon ari yakin teu batal mah. Gitu ya. Kemudian ketika dia mau berwudu, istilahnya mau sholat tidak wudu lagi, maka sholatnya sah karena dia tidak punya hadas. Ya, kumaha namun ragu-ragu abdi teh batal henteu, maka berdasarkan kaidah usul fikih al yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin we batal henteu tadi tos wudu. Pas saat dia itu tahiyat akhir baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ingat ya Allah tadi teh batal wayahna, batalkan salatnya dan wudu karena sekarang mah ingat. Jadi sekarang mah sudah ingat, mata tong diingat-ingat. Gitu. Manging tahajud. Mangganing tahajud pas witir bae nya. Eta mah riweuh eta mata. Tah, kalau ada orang yang mengatakan saya sudah wudu atau belum. Nah, kalau dia mengatakan sudah wudu atau belum, maka itu belum. Gitu ya. Karena asalnya manusia itu dari kalimat al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Jadi secara pokok ketentuan hukum itu berlaku pada kejadian yang sebelumnya. Kalau dia kan tidak wudu asalnya. Tapi kalau batal mah yakin tadi sudah wudu. Nah itu. Jadi kalau ibu ragu-ragu sudah wudu belum? Jawabannya belum. Sudah batal belum? Belum gitu, yakin teu batal. Cuman mudah-mudahan ketika sholat tidak ingat. Nah, kemudian wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Di sini mah Pak Ibu bukan dikatakan tidak sah. Tapi kalimat la wudu'a di sini mengandung arti tidak sempurna. Jadi tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan baca Bismillah itu? Ketika mau wudu, bukan sedang wudu. Sekali lagi, baca Bismillahirrahmanirrahim itu bukan di saat sedang wudu, tapi ketika mau wudu. Apakah ada orang yang membaca Bismillah itu sedang wudu? Ada.
Contoh, ada orang ketika dia itu mencuci dua telapak tangan, seringkali dia mengatakan Bismillahirrohmanirrohim, baru berkumur-kumur. Berarti dia baca bismillahnya di saat sedang wudu. Ayo sok itu bu, sok yang ngarulang. Kadang-kadang air dari keran, ade sanes ku keran, tapi cai tina keran. Bismillahirrohmanirrohim, langsung ka dieu. Kan mencuci telapak tangan itu merupakan bagian dari wudu. Begitu. Makanya membaca Bismillahirrohmanirrohimnya itu sebelum berwudu, bukan di saat kita itu sedang berwudu. Okay? Tak itu teh Pak, baca Bismillahirrohmanirrohim maka hukumnya menunjukkan sunat. Tak payalan sudah wudu barusan? Baca bismillah barusan enggak? Tah, itu berarti sudah mengamalkan dalilnya. Begitu. Jadi karena baca Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana Bu yang sunat yang lainnya lagi? Ini yang sunat lagi. Baca bismillah hukumnya sunat. Dalil mencuci tangan, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung 3 kali. Mulai sekarang. Ada yang sebut dengan 3 kali. Qila li Abdullah bin Zaid bin Asimin radhiyallahu an. Dikatakan kepada Abdullah bin Zaid ibnu Asim radhiyallahu an. Tawaddu lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada'a bi ina'in. Lalu dia meminta kepada kami itu yaitu bi'inain, sebuah bejana. Tayate Pak, yang begini teh disebutnya haliyah dan mahaliyah kalau di materi Payuda. Ini disebut dengan ungkapan majaz mursal. Majaz mursal itu ada yang disebut dengan istilah, yang disebut itu tempatnya, tapi yang dimaksud itu adalah yang menempatinya. Ya, ini saya menambahkan belajar ke Payuda. Jadi ada yang disebutkan tempatnya, tapi yang dimaksud itu yang menempatinya gitu, siga mencukur kepala. Ya, dina ekah nu dicukur rambut kepala. Jadi di dalam hadisnya apa? Ahliku roksahu, kata Nabi. Ahliku roksahu, potonglah kepalanya, gitu, betul kan? Jadi ahliku roksahu, potonglah kepalanya. Tanu teu diajar ilmu bayan mah toswe Pak darwe dipotongna rambut itu cuman sebagian, kan kalimatnya ahliku roksahu. Kalau ahliku sya'rohu baru bisa memotong rambut bayi itu sebagian, gitu adan tah. Tapi kalau ahliku roksahu artinya memotong rambut yang ada di kepala, botakan, taeta nanti dikaitkan dengan dalil yang lainnya. Oke lah, mun Pak Kohar ekahdi kita kaji masalah ini. Begitu ya. Proses. Pak aminha ala yadaihi pagosalahuma salasan. Suma adkhala yadahu fastakhrajaha pamadmado wastansaqo min kapin wahidatin papa'ala dzalika salasan. Artinya Pak Ibu, lalu ia menuangkannya sedikit di atas tangannya dan mencuci 2 tangannya sehingga melakukan 3 kali. Yang mana? Masuknya telapak tangan. Jadi ngambil air lalu dimasukkan ke tangan kiri kan, lalu diusap. Gitu ya. Ambil lagi berapa kali? 3 kali. Jadi mencuci telapak tangan kanan dulu, kiri dulu. Tidak ada dalil. Jadi mencuci 2 telapak tangan. Siuk kupangan katuhu disiram dengan ke tangan yang kiri. Gitu, ini diselat-selati. Asa ponoknya waktu itunya. Kemudian suma adkhalahu yadahu, dan memasukkan tangannya ke dalam bejana yang tadi, pastakhrajaha, lalu mengeluarkannya. Jadi boleh mengobok air untuk berwudu?
Boleh. Ternyata Abdullah bin Zaid pun sama mengodok air. Mamad mado wastan sako min kafin wahidatin, lalu beliau memasukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya min kafin wahidatin, dari satu telapak tangan. Artinya dari satu telapak tangan itu dimasukkan ke mulutnya sebagian, dihirup ke hidung sebagian. Kade istinsyak itu mengandung arti menarik air ke dalam hidung, itu istinsyak. Kalau yang disebut dengan madmado, harokatul ma' fil pami, artinya menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Jadi nu di hidung mah tong dikumur-kumurkeun gitu. Kade nengewa boyong praktekeun. Tapi kalau yang di mulut itu dikumur-kumurkan. Jadi yang di hidung mah cepat dikeluarkan, kalau yang di mulut dikumur-kumurkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, gitu ya. Tidak ada orang yang berwudu itu mencolek-colek hidung, nggak ada. Itu mah bukan istinsyak yang begitu. Ya, jadi gitu teh geuning, gitu. Kemudian memasukkan air ke hidung dan ke mulut itu min kafin wahidatin, dari satu telapak tangan. Set gitu. Itu yang di hidung cepat begini keluarkan ya. Jangan sampai masuk ke paru-paru. Gitu, nanti kebecekan. Itu Pak Ibu 3 kali. Tuh nyambung we nya. Jadi yang sunat itu baca bismillah 2 kali, atau 3 kali, mencuci 2 telapak tangan, kemudian memasukkan air ke dalam mulut dan dihirup ke hidung. Itu hukumnya sunat. Begitu ya. Ini yang dimaksud dengan cara berwudu. Nah, untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, terakhir, bagaimana cara mengusap kepala? Masaro sahu biyadahi faqbala bihi wa adbaru bada bi qaddami rasi summa dhahaba bihi ma ila qafahu summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Artinya gini, kalau mengusap kepala kita pun sudah tahu, dari depan tarik ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, dan si telunjuk masuk ke telinga, lalu ibu jari mengusap bagian luar telinga. Udah. Bu, jangan kikian Kade. Jangan kikian dan tidak boleh kikian. Karena ada yang bersama teh set kadieu set. Nanauna atuh. Gitu. Leher dan pundak tidak usah diusap. Ya, gitu. Nah, ibu-ibu itu cara mengusap kepala. Dan yang terakhir nanti mencuci kaki, ingat, jangan kita itu di keran kaki teh dikit-dikit gitu. Itu makin mencuci ya tuh. Tapi mohon maaf saya berdiri ya, kentelat sekedik lah. Kayak ada Pak Dedi. Gitu. Jadi ketika mencuci kaki itu, air seringkali terjadi jadi dicabrekeun tah. Ngambil weh 2 tilu. Tos. Tidak boleh, Bu. Atau air dari keran kikituan tah. Gitu. Itu pun bukan gosala itu masuknya. Jadi usahakan kaki diangkat, kemudian digosok seluruh kakinya, nyepeng wetu kana keran. Atau boleh wudu sambil duduk, boleh, silahkan. Gitu. Makanya kalau di Arab, kalau yang pernah ke Arab ya, kasihannya karena itu tempat wudu itu sambil duduk. Nah, make sambil duduk, dah barada orang Arab. Jadi dia tidak akan bisa posisi begini. Makanya wudunya sambil duduk. Ibu-ibu juga bisa. Kalau laki-laki udah bisalah sambil berdiri. Begitu. Nah, itu ya yang disebut dengan mencuci kaki dengan mengusap kepala. Selesai berwudunya baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah Pak, beres. Itulah cara berwudunya. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang cara mandi ya. Insya Allah itu bulan depan. Sakitu painten anu kapihatur. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sudah sama cara wudunya seperti ini.
Nanti ada remedi apa isinya praktek wudu ya. Silakan kirimkan videonya begitu. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.